Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Ya oke, untuk kali ini kita sudah ada satu unit Suzuki Splash ini ya. Nah ini untuk Suzuki Splash ini setirnya ini ya. Ini atau EPS-nya ini ngunci. Nah ini nggak bisa diputar sama sekali ya. Nah ini berat banget ini. Nah ini bisa diputar tapi kita paksa. Nah ini ya, ini nahan. Seperti motornya tidak bekerja ini. Nah ini untuk kondisi mesinnya hidup. Ini keras untuk setirnya, beloknya ini. Ya ini seperti ngunci ini. Ya oke. Jadi untuk kendala Suzuki Splash ini ya. Ini ketika kita jalan ya, kita jalan terus setir itu tiba-tiba terasa berat dan setelah itu tambah berat ya, susah untuk diputar. Dan ini setelah kita diamkan dia bisa diputar lagi, normal lagi ya. Dan di sini nanti ini akan kita bongkar dulu untuk motor EPS-nya. Ya ini susah ini ya digerakin nih. Ini nyangkut. Ya oke, untuk pembongkaran motor EPS ini kita harus mengeluarkan racknya dulu ya. Kita turunkan rack steering SI dan kita bongkar untuk motor atau dinamo EPS-nya ini. Oke, nanti akan kita lihat apakah ada yang bermasalah di dalam dinamonya. Nah, ini untuk melepasnya aja ini rada lumayan susah ini ya. Harus dicongkel atau enggak harus diketok ini untuk memisahkan angker dalamnya sama magnetnya ini ya, atau casingnya ini. Nah, ini sudah terlihat ya, rada sedikit-sedikit karatan ini untuk bagian dalamnya ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kita lakukan untuk pemeriksaan motor atau dinamo EPS-nya dulu nih. Nah, ini ya, ini sudah terlihat karatan dalamnya atau berkarat ini. Ini seperti ini ya. Dan ini usahakan nanti kita lepas dulu atau kita pretelin untuk motor EPS-nya. Dan kita lihat apakah ada yang cacat untuk bagian dalamnya. Ya oke, jadi seperti ini ya. Ini untuk mengatasi atau memperbaiki power steering mobil yang udah elektrik ya, yang udah EPS. Kita bisa melakukan pengecekan di motor EPS-nya. Ya oke, jadi untuk ini ya, untuk pembongkaran motor EPS atau dinamo EPS ini lagi proses untuk pelepasan dan kita akan melihat isi di dalamnya. Ya ini ya, ini sudah mulai bisa kelepas, tapi di sini rada sedikit seret untuk melepasnya ini. Ya ini kemungkinan di dalamnya ini karatan atau berkarat semua ini. Oke ya, ini harus kita ketok-ketok nih untuk mengeluarkan atau untuk melihat dalaman dari motor EPS atau motor dinamo EPS. Ya ini ya, ini untuk apa nih, pengetokannya nih harap berhati-hati supaya tidak lecet ya, atau tidak terkena di gulungan atau kuningannya ini. Oke, nah ini ya, ini sepertinya macet atau timbul karat-karat ini. Oke, ini dikit lagi akan terlepas. Naik aja ke atas nggak bisa turun. Nah, oke, ya, ini ya, ini sudah terlepas dan kita lihat di dalamnya ini, ya, ini berkarat semua ini. Nah, ini untuk
Ini ya gulungannya nih ya, dan bagian dalamnya nih. Ini karatan semua nih. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari setirnya itu ngunci atau setirnya itu begitu berat ya. Jadi di dalamnya ini timbul karat. Jadi untuk sirkulasi medan magnetnya ini terhambat dan tidak apa ya, tidak ini untuk perputarannya ini ya, ini tidak stabil. Nah, ini ya, ini karatan semua. Dan ini nanti akan kita bersihkan. Ya, untuk yang karat-karat ini kita bersihkan. Dan setelah itu tinggal kita pasangkan kembali nih. Oke, jadi dalamnya seperti ini. Ya, ini ya, karatan semua ini. Ini historinya ini kendaraan ini pernah kebanjiran. Jadi untuk dinamo EPS atau motor EPS yang terletak di bagian bawah atau di rek setir ya, atau nyatu sama rek setirnya itu rawan. Ya, rawan apabila kita terendam air. Ini dalamannya bisa berkarat seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari setirnya yang berat atau bahkan bisa terkunci ya, terkunci. Nah, ini akan kita bersihkan, kita amplas untuk karat-karatnya ini supaya lebih bersih dan bisa dipakai kembali. Oke ya, jadi untuk prosesnya ini kita harus bongkar dulu untuk motor EPS-nya atau dinamo EPS. Dan setelah itu kita bisa lihat untuk bagian dalemannya. Ini ya, kita bersihkan, kita korek-korek ya, supaya karat-karatnya ini bisa keluar semua. Dan untuk yang di dalamnya ini, untuk magnetnya ini nanti tidak terganggu untuk kinerjanya. Oke, ini pastikan untuk semuanya ini bersih ya, bersih lagi. Nah, ini tinggal kita bilas. Kita bisa memakai cleaner atau kita juga bisa untuk menggunakan bensin ini ya, untuk pembersihan kerak-kerak. Nah, ini di sini kita menggunakan bensin supaya lebih efisien ya, karena untuk bensin dia juga cepat untuk menghilangkan karat, tapi sambil dikorek-korek ya untuk karat-karatnya ini. Oke, jadi untuk bagian yang ada magnetnya juga, dan ini ya, ini yang di angkernya ini juga, atau yang di gulungannya atau di kuningan ini ya. Nah, ini juga karatan semua ini. Nah, ini jadi penyebabnya ini ya, untuk setirnya yang ngunci atau yang berat. Jadi untuk aliran atau perputaran medan magnetnya itu terganggu. Begitu ya. Nah, ini ya, ini setelah kita lakukan pembersihan ini, kita amplasin semua karat-karatnya. Ini ya, sampai yang di arang-arangnya nih ya, yang di dalam tuh. Nah, ini kita amplasin semua dan ini pastikan bersih. Dan untuk yang di gulungan kuningannya ini jangan sampai ada yang lupas ya. Ini ya, ini bagian dalamnya, bagian magnetnya ini. Ya, oke, jadi setelah kita lakukan pembersihan untuk di magnet dalamnya ini ya, yang di casingnya, dan yang di gulungannya atau yang di angkernya. Nah, ini ya. Lalu tinggal kita pasangkan aja kembali nih untuk yang setelah kita bersihkan tadi, kita pasangkan kembali. Oke ya.
Nah, ini untuk pemasangannya ini jangan sampai terbalik. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ya, ini yang normalnya ini sudah mulai bisa ya, mulai kendor. Oke. Nah, setelah ini kita tinggal pasangkan lagi baut-bautnya dan kita pasangkan di rek setirnya. Dan setelah itu tinggal kita pasangkan lagi ke mobilnya. Nah, ini ya, ini sudah lancar untuk perputarannya. Oke, tinggal kita pasangkan lagi untuk baut-bautnya dan kita pasangkan di kendaraannya. Setelah itu tinggal kita tes lagi ya, apakah masih berat atau tidak untuk setirnya. Ya, oke, jadi sebelumnya ini ya, ini untuk setirnya. Ini setelah kita bawa beberapa kilo, itu semakin berat ya setirnya, dan lama-kelamaan menjadi mengunci atau terkunci untuk setirnya. Ya, oke, ini setelah kita pasangkan di rek setirnya dan nanti akan kita pasangkan lagi untuk di kendaraannya. Lalu akan kita lakukan pengetesan lagi. Ya, ini ya. Jadi begitulah cara untuk mengatasi setir yang terkunci atau yang berat dari biasanya. Oke, jadi ini untuk power steeringnya sudah normal kembali nih ya. Ini sudah kita tes jalan lebih dari 20 kilo ini ya. Ya, lebih dari 20 kilo, dan selama perjalanan ini tidak ditemukan tanda-tanda setirnya makin berat atau sampai terkunci seperti sebelumnya ini. Ya, oke, jadi seperti itu ya cara untuk mengatasi electric power steering atau EPS yang tiba-tiba berat sendiri dan sampai terkunci untuk setirnya ya, tidak bisa dibelokin. Kita bisa melakukan untuk servis motor EPS-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan informasi dan dapat menginspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.